Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta akan menggelar sidang untuk terdakwa Lukas NMB di hari ini. Sidang ini merupakan sidang perdana usai pembantaran penahanan Lukas selama 14 hari. Selengkapnya, Lis Pratiwi akan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Lis, bagaimana dengan mekanisme sidang Lukas NMB di hari ini? Ya, Febrian, sidang perdana usai pembantaran penahanan terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB akan digelar pada hari ini. Agenda sidang rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan saat ini seluruh persidangan juga sudah bersiap, ruang sidang juga sudah penuh, baik itu oleh para awak media, kemudian juga tim ataupun para pihak lain yang ingin menyaksikan langsung persidangan pada hari ini. Sementara itu, untuk sidang pada hari ini terkait dengan agenda menurut keterangan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa sidang hari ini adalah pemeriksaan kesehatan dari terdakwa dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Namun keterangan dari kuasa hukum Lukas NMB, Antonius Eko, bahwa persidangan nantinya akan dimulai dengan laporan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terkait dengan kondisi terkini kesehatan Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB usai dilakukan pembantaran penahanan di RSPAD Gatot Subroto. Pembantaran ini dilakukan mulai tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023 atau hingga kemarin. Dan selanjutnya nanti laporan dari Jaksa Penuntut Umum ini akan menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim untuk menentukan apakah persidangan akan dilanjutkan. Apabila persidangan dilanjutkan dengan kutipan atau dengan keterangan bahwa kondisi Lukas ini cukup baik untuk menghadiri persidangan, maka selanjutnya hakim akan menentukan kapan sidang pemeriksaan saksi akan dilakukan. Sehingga persidangan hari ini belum masuk dalam substansi mendengar keterangan saksi, melainkan hanya menentukan kapan sidang saksi akan digelar. Dan sementara itu sebelumnya Majelis Hakim yang dipimpin oleh Rianto Adam ini sudah mengabulkan pembantaran penahanan Lukas NMB selama 14 hari. Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi kesehatan Lukas memang tidak memungkinkan untuk dirawat atau dilakukan rawat jalan di KPK sehingga dilakukan pembantaran penahanan di RSPAD Gatot Subroto. Dan dalam hal ini hasil laboratorium kesehatan Lukas dari RSPAD Gatot Subroto juga menjadi bahan pertimbangan hakim tersebut. Febrian. Ya, Lis, lalu bagaimana dengan kondisi Lukas setelah mendapatkan pembantaran penahanan? Ya, Febrian, sejauh ini memang kami belum mengetahui pasti bagaimana kondisi Lukas NMB usai pembantaran penahanan yang berakhir kemarin. Dan nanti hasil dari laporan ini akan disampaikan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Jaksa KPK ini memang mendapatkan mandat dari Majelis Hakim untuk terus melaporkan kondisi terkini atau perkembangan dari kondisi kesehatan Lukas NMB termasuk selama dalam pembantaran penahanan kemarin. Dan sementara itu, dari pihak keluarga Lukas NMB juga sudah menyatakan keberatan apabila nantinya NMB dikembalikan untuk menjalani rawat jalan di rutan KPK. Pihak keluarga mengatakan bahwa NMB ini sudah menderita penyakit yang cukup banyak atau cukup kronis sehingga apabila dilakukan penahanan di KPK dikhawatirkan akan memperburuk kondisinya. Dan sementara itu juga keluarga ini meminta dan mengatakan bahwa pelayanan di rutan KPK ini dikhawatirkan tidak maksimal seperti tidak adanya monitoring pasien dan juga melakukan monitoring terhadap dengan makanan yang dikonsumsi oleh pasien. Karena sebelumnya menurut keterangan dari kuasa hukum dan juga pihak keluarga bahwa Lukas NMB ini memang sudah menderita sejumlah penyakit berat, diantaranya adalah kondisi ginjal kronis yang sudah masuk dalam stadium 5, kemudian juga yang bersangkutan sudah 4 kali mengalami stroke, mengalami kondisi kesehatan termasuk hepatitis dan juga kondisi tubuh yang pucat hingga kaki yang bengkak. Dan meski demikian Majelis Hakim ini sudah menyatakan menolak nota keberatan atau eksepsi dari NMB sehingga yang bersangkutan tetap harus membuktikan dugaan kasus korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukannya di hadapan majelis yang saat lagi akan kembali digelar. Demikian Febrian, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Lis Pratiwi atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas.